Selanjutnya untuk program A105 harap dibaca sendiri. Ini dan ini adalah outputnya, harus berbentuk seperti ini. Tentukan nama variabel input. Berikutnya membuat input data yang fiktif karangan sendiri. Ini saya sudah membuatkan inputnya seperti ini. Kalau sudah membuat input seperti ini, kita harus membuat output. Nah, sebelumnya menentukan variabel untuk output ini. Kemudian kita harus menghitung. Nanti kalau inputnya seperti itu, outputnya harus seperti ini. Tidak boleh keliru. Jadi input dibuat sendiri, output juga dihitung sendiri. Dan output ini yang akan dicocokkan dengan hasil program komputer nanti. Kalau hasilnya tidak sama, berarti programnya yang salah, bukan hitung-hitungan ini. Ya. Nah, ini programnya. Baca data, jika data habis kita total, penghasilan adalah gaji pokok D plus E, masa kerja DHPA dikurangi tahun masuk, pokok kodenya 1, dan masa kerjanya. Nah, ini dan ya, kode 1 dan masa kerja lebih dari 15. Ini preminya. Kalau kurang dari 15, preminya di sini. Kemudian kalau dicek apakah di string 2 masa kerjanya ada lebih dari 10, hitungannya preminya 2. Nah, ini bisa digabung dijadikan 1 di sini. Kalau tidak, preminya sama dengan PHS. Kemudian kode premi sama dengan string sama dengan 2, tidak, maka preminya sama dengan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan paralel. Ini premi. Kita tulis seperti ini untuk memudahkan hitungan. Kemudian total penghasilan, total premi, seperti ini. Kemudian cetak data. Setelah mencetak data, kembali lagi baca data. Jika data habis, cetak total penghasilan. Ini flowchart-nya. Dan nanti bisa dikerjakan menggunakan Python, C++, Java, Kotlin, dan lain-lain. Selesai. Sekarang kita mengerjakan ini pada C++. Pertama kali kita copy ini program A04 yang sudah kita buat. Kemudian ini kita lakukan proses editing sehingga menghasilkan seperti ini. Langkah pertama adalah pembuatan header. Header kita lihat di sini caranya. Di sini
Ini ya. Jadi kita contohi daftar laporan penghasilan karyawan. Ini. Jadi yang kita contoh adalah nomor urut, nama karyawan, kode status, kemudian masa kerja, penghasilan, dan premi. Yang dimaksud adalah premi tahunan. Kemudian langkah yang kedua adalah menulis nama data dengan inputnya. Inputnya sudah kita buatkan di sini. Jadi ini kita tulis dalam bentuk string. Kemudian menentukan nama feed data. Jadi nama karyawan, kode status, tahun masuk, kemudian gaji pokok, dan tunjangan. Semuanya berbentuk string. Kemudian kita berikan counternya A, B, C, D, E. Setelah itu kita buat integer X, yaitu untuk mengubah dari string menjadi integer. Jadi di sini adalah tahun masuk, gaji pokok, dan tunjangan. Kemudian integer, masa kerja, premi, penghasilan, total premi, total penghasilan. Ini ada nomor urut ya. Flowchartnya seperti biasa, ABCD seperti ini. Kemudian yang penting adalah deskripsi dari feed data, string nama, kode, tahun masuk, gaji pokok, dan tunjangan. Ya. Jadi ini sudah dibuatkan, kemudian di sini dibuatkan deskripsi untuk feed data. Kemudian kita lakukan perubahan dari data string menjadi integer. Ini tahun masuk menjadi X masuk dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat di sini. Baca data, apakah data habis? Kalau data habis cetak total. Kalau tidak, pertama kali adalah penghasilan. Penghasilan adalah ini ditambah penghasilan X gaji ditambah tunjangan, masa kerja ini THPR dikurangi G. Kemudian kita lakukan pemilahan data atau extract processing. Pertama kali dicek apakah kodenya 1. Kalau kodenya 1, dicek masa kerjanya. Nah ini terjemahnya. Ya, kode 1 masa kerja ini. Jadi tinggal menerjemahkan saja ini. Kemudian kalau kodenya 2, masa kerja lebih besar 10, itu boleh ditulis premi sama dengan 2 kali penghasilan atau masuk ke sini ya. Ya ini kita tinggal menerjemahkan saja. Menerjemahkan dari flowchart ini dalam bahasa C. Kemudian proses cetak output, counter, dan pada akhir proses cetak total. Ini programnya yang lengkap.
Kalau kita jalankan pertama kali repeat, ini hasilnya errornya 0. Kita isi tahun proses. Hasilnya ini selesai.